Kalau yang kita tahu kan biasanya kan di film kan dia loncat gitu. Ini yang saya lihat dari mata saya sendiri. Dia melayang. Tapi dia melayang tuh kayak ibarat daerah dia sendiri gitu loh. Nggak nengok, nggak apa. Bener-bener lurus aja dia. Pas jadi kontrakan gue kan tempat tidur langsung ada dapur kan, dapur kamar mandi. Nah di pintu sekat itu tuh ada yang ngintip pas saya mau baru bangun. Yang saya ingat itu sama persis kayak pas gedor-gedor pintu. Dia muka hitam, kuncinya ke bawah gini. Di posisi yang ngintipnya tuh begini bang, kepalanya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia ngontrak di kontrakan pocong di daerah Cikarang. Lagi-lagi pocong, lagi-lagi Cikarang nih. Jadi dia bersama temannya ngontrak di situ dan dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di sana sampai narasumber gue ini cuman kuat 1 bulan aja di sana. Jadi di sebelah gue udah ada Mas Pradana. Halo Mas Pradana. Halo. Wih, alhamdulillah akhirnya datang juga ke studio Lonceng Misteri. Warga Rawamangun nih, dia datang ke sini. Mas, waktu itu berarti lagi kerja ya di Cikarang ya? Iya, itu awal-awal saya baru masuk pabrik. Oh ya, di sana banyak daerah pabrik sih ya. Iya. Ini kejadiannya tahun berapa, Mas? Sekitar September 2021. Oke, masih belum lama ya ini tadi kejadiannya. Dan sampai sekarang ini kontrakan tersebut nih masih ada nggak? Masih bang. Masih ada? Ya. Terakhir saya ke sana kan Minggu kemarin. Saya lihat masih ada penghuninya. Oh, sebelum cerita ngecek dulu ke sana? Iya, betul. Oke, ini nih dia narasumber yang riset dengan sendirinya berarti ya, sebelum diceritain. Mas, sorry, ini mau nanya sebelumnya. Berarti kalau kontrakan masih ada, ini nggak masuk nyebut kontrakannya spesifik di mana, cuman Cikarang kan luas. Ya. Cikarangnya di mananya nih? Di daerah Cikarang Utara. Oke, sampai situ aja. Ya. Daerah Cikarang Utara. Jadi nggak bisa sebut di mananya karena kontrakannya masih aktif ya. Masih aktif. Dan kejadian-kejadian horor yang Mas alami ini diteror oleh sosok pocong. Ya, betul. Atau arwah pocong. Kenapa cuman kuat sampai 1 bulan? Ini berarti gangguannya luar biasa banget nih. Parah itu. Parah sampai cuman minta pindah ya waktu itu. Bener. 1 bulan aja nih. Iya, 1 bulan. Oke, ditahan dulu Mas ya ceritanya. Buat sahabat lonceng nih, harus nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip karena video malam ini gue yakin bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian ya yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian ini dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Ya udah Mas, kayaknya usah lama-lama lagi nih ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi awalnya tuh ini sekitar tahun 2021 bulan November ya. Itu kan saya baru pertama masuk di pabrik di daerah Cikarang Utara tepatnya. Saya kan namanya awal kerja belum dapat kontrakan ya, belum ada gaji juga. Saya hubungilah teman saya yang satu kampung, mau numpang di kontrakannya dia selama 1 bulan sampai saya dapat gaji. Dia bilang katanya ya udah kesini aja nggak apa-apa buat teman aku. Asal aku bilang, aku tambahin gak nih uang kosan? Nggak usah, gampang itu mah, yang penting kamu sini aja. Pas saya berangkat tuh hari Jumat, kebetulan dia Sabtu Minggu kan libur tuh, jatuhnya libur. Saya ke situ hari Jumat, sampai Sabtu pagi sampai situ. Dan di kosan itu, awal sih saya nggak ngerasa apa-apa ya, umum kayak kontrakan biasa gitu, kontrakan. Terus hari Seninnya, temen aku kan shift 3, otomatis masuk kan jam 12 malam tuh.
Jadi jam 11 tuh dia berangkat. Hmm. Posisi saya sendirian di kontrakannya kan bang. Nah udah itu sampai jam 2 tuh saya nggak bisa tidur kan. Jam 2 nggak bisa tidur, adalah suara gedoran pintu. Duk, duk, duk. Saya masih pede tuh, masih cuek aja. Paling ini bocah pulang atau gimana. Tapi kan ini anak baru berangkat katanya. Iya, nggak Kok mungkin udah pulang lagi ya. Iya, kok udah pulang lagi. Pilih aja lah sampai dia manggil. Tetep tuh dia duk, duk, duk. Aku iseng lah ngintip. Pas aku ngintip itu bang, itu kelihatan kayak kain putih gitu bang. Kain putih, dia tuh warna putihnya tuh kayak ada bekas-bekas tanah gitu bang. Putih-putih kecoklatan gitu. Itu ngintip di jendela ya? Ya, saya ngintip itu. Saya buka jendelanya dikit. Kelihatan jelas itu bang. Putih, agak kecoklatan gitu kan. Nah udah gitu saya perhatiin terus kan. Saya perhatiin, kok ada kuncupnya di sini. Wih. Duk, duk, duk. Tetap dia tuh pandangannya tuh ke bawah, posisinya kayak gini bang. Cuma palanya duk, duk, duk gitu bang. Nah udah gitu ada tuh dia 10 menitan bang kayak gitu bang. Hah? 10 menit. Mas waktu itu gimana tuh pas ngeliat itu? Sebenarnya sih ya ngeri bang saya jujur pertama. Cuma ya mau gimana, mas saya mau bukain pintu gitu kan. Saya balik aja ke kasur, saya ngechat teman saya tuh. Pas saya ngechat berhenti itu pocongnya. Gedor-gedornya berhenti. Saya chat, cok ada yang gedor-gedor pintu. Gitu. Siapa? Gue liatnya ayah pocong. Langsung dia bilang, lu capek, udah tidur aja. Besok lu training kan di PT hari pertama kata dia. Udah tidur. Udah, malam itu berlalu kan. Ih gila. Itu baru hari pertama Itu loh. hari pertama. Saya di situ tuh hari ketiga berarti bang. Kan saya datang hari Sabtu. Sabtu, Sabtu, Minggu, Senin tuh. Udah 3 hari tuh, hari ketiga tuh di situ. Itu maksudnya kejadian pertama yang dialamin tuh udah kayak begitu ya? Iya, udah begitu. Ih. Tapi selama saya pertama di situ sama teman saya, nggak pernah ada kejadian gitu. Iya. Jadi Pagi pas sendiri aja. saya sendiri gitu bang. Paginya kan temanku kan pulang tuh, dia pulang kan jam 8. Hari pertama saya training ya, jam 8 tuh dia pulang, saya training jam 9 kan. Jam 9 training. Nah, pas ngobrol tuh sama temanku sampai tanggal 9 saya berangkat nih, training. Sampai saya pulang tuh jam 6 kan. Saya pulang jam 6. Udah, di situ biasalah mandi atau ganti baju gitu, cerita lagi ya temen aku. Dia malamnya berangkat karena teman saya bilang, "Udah tidur aja, gue mau berangkat," dia gitu kan. Biar nggak ada yang aneh-aneh lagi. Tidurlah saya. Gak asik itu ya jam tengah 12 saya tidur tuh. Nah, sekitaran subuh jam 4-an gitu. Saya kan udah bangun. Itu kayak rep-repan bang. Saya tuh berasa tuh ditindihin tuh saya tuh. Pas saya melek itu nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma saya ngeliat tuh kayak ada pocong, ada kain putih di atas saya bang. Nindin saya. Cuma nggak kelihatan kepalanya gitu loh. Kayak badannya aja yang nutupin saya. Iya. Gitu. Awalnya saya bisa gerak tuh pas saya ngambil HP. Itu aja tangan saya berat kan. Saya ngambil HP aja paksain. Chat teman saya. Dia kan istirahat tuh jam 2 malam sama jam 4 pagi. Jam 4 pagi tuh dia break time 10 menit. Saya jam 4.10 ngechat. Oh, dia masih online nih. Cuk, aku rep-repan gitu kan. Ke bahasa Jawa, kan kita orang Jawa ya. Jadi bilangnya, "Cuk, aku rep-repan," gitu. Lah, kok bisa? Iya, di atasku ada kain putih ya. Kayak kain putih nindihin gitu kan. Dia bilangnya apa? Oh, biasa tuh kan lu capek habis training. Makanya besok-besok kalau tidur lebih asik aja. Sebelum gue suruh tidur, lu tidur gitu. Wah, ini orang kataku. Sebenarnya dia tahu, tapi pura-pura nggak tahu kan kataku. So, jujur aja, ada apa sih? Gue bilang gitu kan. Dia bilang, nggak apa-apa. Cuma lu capek aja, gue di sini seumur-umur nggak pernah. Dia bilang gitu tuh. Hari ketiganya aman bang. Hari ketiga tuh hari Rabu lah ya hitungannya. Hari Rabu tuh dia aman. Pas malam Jumatnya itu jam berapa sih? Jam 8 udah tidur tuh. Capek banget kan. Habis training. Jam 8 tidur. Jam 2, setengah 3 lah kebangun. Katanya mau ke kamar mandi. Pas jadi kontrakan gue kan tempat tidur langsung ada dapur kan, dapur kamar mandi. Oh, jadi yang satu petak gitu ya? Satu petak ya. Ada Cuma sekat doang ya? sekat doang gitu bang. Nah di pintu sekat itu tuh ada yang ngintip. Pas saya mau baru bangun, ada yang ngintip. Yang saya inget itu sama persis kayak pas gedor-gedor pintu. Pocong itu. Dia muka hitam, kuncinya ke bawah gini bang. Di posisi ngintipnya tuh begini bang. Kepalanya doang. Iya lah. Nggak, badannya nggak kelihatan. Kalau pintu kan agak tinggi gitu ya. Dia udah benar-benar kayak sampai batas pintu gitu, atas batas pintu tinggi dia.
cuma kepalanya doang yang kelihatan. Yang tadinya saya mau ke kamar mandi, nggak jadilah. Itu mukanya kelihatan berarti? Mukanya kelihatan. Karena posisi waktu itu kan jam 8, jadi lampu nggak saya matiin bang. Karena masih ada teman saya. Biasanya kan saya tidur dimatiin ya. Kali itu ada teman saya, nggak dimatiin sama. Kebangun sama pun temen. masih nyala lampu. Bangun masih nyala. Jadi jelas bang kelihatannya bang. Mungkin kalau gelap kurang jelas kan. Itu karena lampu nyala jadi jelas banget. Bang. Wah, gila. Saya kan penakut orangnya nih ya. Ya takut. Cuma mau gimana lagi? Iya. Jadi untungnya ada selimut tuh. Saya lanjut tidur aja. Lanjut tidur sampai pagi. Udah nggak ada itu. Paginya saya nggak cerita sama teman saya. Biarin. Mas nggak cerita sama Nggak cerita tuh. Karena pasti jawabannya itu juga. Udah besoknya kan temanku kan shift 2. Itu seminggu aman bang, nggak ada apa-apa. Soalnya kita tidur berdua kan. Oh iya. Nah pas dia shift 1 juga aman juga itu. Jadi tuh 2 minggu tuh pas dia shift 3 terus bang jadiannya bang. Oke, pokoknya posisinya ketika Mas lagi sendiri. Ya, saya sendiri. Wah, gila ini cerita. Nah, waktu temen gue shift 3 lagi, namanya udah 2 minggu nggak ada kejadian ya, karena gue tenang kan, gitu. Malam Selasa sama malam Rabu. Dia di Selasanya itu sama tuh, saya kan tidur. Tidur, kalau saya kan tidurnya kan madepnya posisi waktu itu madep motor tuh. Jadi ini kan kasur nih di tembok, sebelah kanan tembok nih. Sebelah kirinya tuh kan motor. Oh, motor dimasukin ke dalam ya? Ya, motor masukin ke dalam. Nah, saya posisi tidur madepnya ke motor. Oke. Tembok yang di motor itu. Saya tidur di situ, lampu saya gelapin. Nggak tahu kenapa saya di situ tuh kalau tidur nggak pernah pules bang. Pasti sering-sering kebangun. Entah itu sendiri, berdua, mesti kadang kebangun jam 1, jam 2. Tapi yang kalau ada kejadian itu pas saya sendiri. Iya. Walaupun saya kebangun jam 2, jam 3, kalau ada teman saya, dia nggak muncul bang. Nggak ada apa-apa. Namanya training ya bang, badan capek gitu ya. Sakit kan, sakit semua habis tes fisik itu kan, sakit semua. Saya kebangun tuh. Pas tidur saya kan menghadap ke motor. Nah pas saya kebangun, kok ada kaki bang. Ada kaki itu bawahnya ada talinya gitu loh. Hah? Ditutupin kain. Pas saya lihat lebih detail itu kayak persis kayak itu loh bang. Tahu scene Pengabdi Setan yang anak kecil di kolong ada kaki itu? Nah persis kayak gitu bang. Saya kan masih ngeliatin itu tuh. Kok makin jelas. Warna kainnya coklat gitu bang. Cuma saya nggak berani lihat sampai atas. Akhirnya mau nggak mau kan saya buka HP aja. Buka HP, pas saya nengok, habis buka HP, saya nengok lagi ke arah motor, udah nggak ada bang. Udah hilang? Hilang dia. Wah mulai nggak enak nih di sini nih. Kok lama kelamaan banyak gangguan. Tapi mau gimana lagi? Gajian masih sekitaran 10 hari lagi kan. Ya udah dikuat-kuatin kata aku. Udah saya tidur lagi kan habis itu. Kejadian selanjutnya itu pas saya belum tidur itu bang. Kebetulan tengah malam itu kan saya haus ya. Jam berapa nih bos? Jam 1-an lah mungkin ya. Jam 1? Iya. Jam 1-an itu haus saya. Mau ngambil air di dapur. Iya. Ada dispenser di dapur. Nah, saya ke belakang sambil nyari gelas tuh di bawah. Kan raknya di bawah. Saya nyari gelas. Pas saya nengok ke samping, terus saya ngeliat kaki itu lagi bang. Kaki yang kemarin saya kebangun itu. Dia ada di pojok kamar mandi. Ini kan kamar mandi nih, misalnya ini kamar mandi kan. Tembok kamar mandi. Nah di sini kan tembok lagi nih yang urut gini. Nah dia berdiri di situ. Cuma posisinya itu nggak menghadap saya. Dia menghadapnya ke pojok. Oke. Jadi saya di belakangin gitu. Namanya udah haus ya, jadi saya tetap ambil minum. Pas saya ngambil minum, kan saya nggak menghadap sana ya. Pas mau naruh gelas, udah nggak ada dia. Tapi Mas benar-benar sadar ada sosok itu. Iya, sadar. Jelas betul bang itu bang. Soalnya pas saya ngeliat itu di pojokan, itu saya beraniin buat lihat ke atas bang. Saya nengok ke atas, kok ketutupan kain. Saya baru sadar kalau dia itu menghadapnya ke sana. Gitu. Di belakangnya cuma punggung. Nah pas kejadian yang ini, itu saya 1 minggu sebelum saya pindah kontrakan tuh. Nah itu kan saya udah dapat shift tuh. Pas udah dapat shift, saya masuk shift 2. Temen aku shift 3 juga, dia shift 3. Jadi saya pulang, dia berangkat. Gitu loh. Saya pulang, biasalah beres-beres, ganti pakaian atau apa ya. Udah gitu, biasa ke kamar kan. Pas saya baru rebahan,
Saya ngeliat sosok itu lagi bang, tapi jalan dari pintu ke arah dapur. Tuh. Di jalan apa loncat? Jalan bang, dia jalan tuh lempeng gini bang, kayak melayang ya, melayang. Kalau yang kita tahu kan biasanya kan di film kan dia loncat gitu. Yeah. Itu yang saya lihat dari mata saya sendiri, dia melayang. Tapi dia melayang tuh kayak ibarat daerah dia sendiri gitu loh, nggak nengok nggak apa, bener-bener lurus aja dia bang. Untuk pas itu kan aku tidur di pojok ya, jadi agak jauh dari dia tuh. Apaan nih kata aku, dia melayang begini kayak pojok. Nah pas dia udah hilang, baru tuh saya baru berani ngecek kan. Saya berdiri, lihat ke belakang, nggak ada. Mungkin dia balik ke tempatnya atau gimana gitu ya bang. Gila. Tapi dari tadi kejadian-kejadian yang Mas alamin ini ya, yang dari awal udah ditongolin dan selalu ditongolin. Ini Mas nggak coba kayak, Mas nggak takut ya tapi ya, maksudnya nggak coba keluar kontrakan pada saat itu atau minta bantuan siapa gitu, minta bantuan tetangga? Nah karena pas posisi itu bang, gimana sih ya, karena udah malam ya, namanya orang-orang pabrik ya, itu yang masuk pagi pun dia sampai jam 9 atau jam 10 udah pada masuk kamar tidur. Kalau yang shift 2 dia langsung tidur soalnya tengah malam kan bang. Jadi kalau mau keluar nggak ada siapa-siapa bang, gitu. Oh, kontrakan pun di luar nggak ada siapa-siapa, nggak ada tetangga siapapun ya? Nggak ada, itu udah pada tidur semua. Soalnya pas saya pernah itu yang waktu saya ngelihat yang di kamar mandi itu, yang saya akhirnya rebahan itu sebenarnya ada niatan saya mau keluar. Cuma saya ingat lagi, ini jam berapa kata, udah nggak ada orang, percuma. Yang ada tambah takut kan di luar. Iya. Ada bang beberapa kejadian yang saya alami sama teman saya juga tuh. Betul pas itu shift kita sama, saya kan 2 shift doang. Dia pas shift 2, aku shift 2. Jadi kita pulang bareng tuh. Pulang malam jam 12 jam ya, 12 shift 2 pulang, kan. Ya. Shift 2 tuh masuk sore kan? Iya. Paling nggak kita nyampe kosan kan tengah 1. Iya. Ngobrol dulu, ngerokok biasa gitu. Tahu itu udah jam 3. Cuk, jam 3 kan. Turu. Bahasa Indonesia tuh tidur gitu. Ya udah, ayo tidurlah kita. Gue bilang, gue pojok ya. Lu dekat lantai. Ais bebas kata dia. Ya udah, di pojok. Aku udah merem itu bang. Temanku belum, masih main HP. Tiba-tiba bangunin saya. Cuk, Tangi, apa? Lihat sebelah motormu. Kata dia. Apa sih? Lihat sebelah motormu. Kirain ada apa kan? Kayaknya saya lihat sosok itu bang, lagi kayak orang ruku berdiri itu kan. Begini. Gini bang dia. Dia begitu. Saya lihat sosok itu lagi. Pas posisi itu, saya sama teman saya keluar dari kontrakan bang. Lari. Lalu kan gue bilang apa dari kemarin, ada di kontrakan lu. Langsung dia baru cerita tuh di situ tuh. Nah itu akhirnya kalian berdua lari tuh. Langsung lari. Langsung panik tuh. Iya panik. Akhirnya mana cok? Udah tuh di kontrakan temenmu aja, yang mana? Yang belum tidur coba dicat. Akhirnya tidurlah di kontrakan temennya. Ada yang belum tidur nih? Ada yang belum tidur. Udah jam tengah 4 gitu lah bang. Pas sampai di kontrakan temen, saya kan bilang, kan gue udah cerita kemarin, begini. Gue lihat ini ada di kontrakan lu nya nggak percaya. Dia baru bilang, ya sebenarnya gue juga pernah ngerasain, tapi gue sengaja nggak bilang ke lu biar lu nya betah di sini. Oh dia bilang begitu. Kataku, lu bilanglah dari awal, lu kan tahu gue penakut. Harusnya lu bilang dari awal daripada gue kayak gini anjir. Ya udah sih, udah terlanjur gimana? Lu juga gajian berapa hari lagi udah tanggung di sini aja nggak apa-apa kata dia gitu. Nah, udah cerita itu, besokannya bang, ada lagi. Cuma suara doang bang. Sekitaran jam-jam baru pulang kerja banget tuh, baru buka pintu saya. Cekrek. Kan masih gelap kontrakannya. Terus saya dengar suara bayi. Tapi suaranya bukan dari kamar mandi, dari belakang. Dari belakang kontrakan. Belakang kontrakan tuh apa? Ada apa? Makam bang, gitu. Ah, ada makam? Jalan menuju makam. Oh. Di makamnya tuh agak ke kanan dikit, sana dikit. Dia suara bayi kan. Aku bilang, cuk, bayinya siapa? Bayinya siapa? Kata dia, alah mbuh, bayi tetangga paling. Alah nggak tahu, bayi tetangga paling katanya gitu. Terus saya bilang, bayi tetangga ndasmu kan
di sini yang kontrak seumuran kita semua, mana ada punya bayi. Nah, terus bayi siapa? Coba dengerin lah tuh ke tembok belakang. Tapi pas saya ke tembok belakang situ, dia suaranya sama-sama hilang bang. Jadi jelasnya tuh pas saya buka pintu doang. Padahal pas saya buka pintu tuh sumbernya dari belakang. Tapi pas saya ke belakang nggak ada di situ. Suaranya hilang. Dia suara bayi nangis gitu. Takut lagi lah di situ. Untungnya dia cuma suara. Jadi kita masih bisa tidur lah di situ lah. Terus gimana kata dia? Udah, cuma suara, tidur aja. Kemarin waktu kejadian diliatin baru tuh harusnya kita kabur. Kali ini tidur aja dah. Ya udah, habis itu dia ceritain lah ke saya apa yang pernah dia lihat. Besoknya tapi nggak malam itu juga. Dia cerita begini. Gue dulu awal-awal kontrak di sini juga gitu. Sekitaran 1 bulan. Dia kan kontrak di situ kan pas aku ke situ baru 3 bulan tuh. Sebelumnya di kontrakan lama. Cuma karena tempatnya nggak enak atau gimana dia pindah ke situ. Dia ngincer yang kamar mandinya bersih gitu. Bulan pertama aman kata dia. Nah bulan keduanya dia mulai. Dia pernah tuh tidur kebangun bang. Dia lihat pocong tuh di depan mukanya dia bang. Jadi kebangunnya tuh karena katanya mukanya tuh kayak ada yang nyapu gitu bang. Dielus-elus begini. Jadi posisi misalnya ini kepalanya dia ya. Nih pocongnya tuh begini bang di sampingnya. Madep samping begini. Nah cuma kainnya tuh udah begini-begini di mukanya dia bang. Kayak gitu. Kena kainnya gitu ya? Iya, makanya dia kebangun. Yang dia ceritain ke saya tuh ada beberapa bang. Yang salah satunya itu tadi. Terus ada lagi, katanya dia jam berapa sih waktu pulang shift 2, jam 1-an. Baru mau pulang tuh. Posisi dia kan kerja bawa motor ya bang. Iya. Dia baru masuk ke pintu, ibaratnya kayak pintu kontrakan gitu ya. Gerbang kontrakan gitu kan. Dia baru masuk, kan kontrakan dia di pojok tuh. Iya. Otomatis dari jauh kelihatan kan. Siapa tuh yang duduk kata dia. Dideketin lah, dikiranya temennya. Soalnya seragamnya hampir sama warnanya kan, sama sosok itu. Kecoklatan gimana gitu kan. Pas udah nyampe deket, jelas dia katanya pocong. Balik dia bang, gak jadi tidur kontrakan. Ke rumah temen. Posisi gimana dia duduknya? Berarti lagi ngebelakangin dia ya? Jadi madep sana bang dia. Duduknya tuh kayak pocong begini nih bang. Kakinya begini nih bang. Dia begitu bang. Jadinya begitu. Dia ngadep ke kontrakan? Ngadep kontrakan depannya. Nggak ngadep sana. Kan posisi tempat duduknya gini nih bang, lurus ya. Ini kontrakan. Dia duduknya di sini, menghadap ke sana. Samping gitu. Jadi kelihatan dari samping. Katanya jelas banget. Oh gila. Kira lari dia tuh, nggak jadi pulang? Nggak jadi pulang dia. Balik dia ke kontrakan temannya. Tapi dia nggak pernah cerita sama temannya, kecuali ke saya. Dia cuma bilang, ngapain kesini terus tuh? Punya kontrakan kata dia. Sepi males kata dia gitu. Padahal dia juga sebenarnya takut bang di situ bang. Sampai akhirnya yang dia ceritain terakhir ke saya, dia ngelihat sosok itu bang, kayak manggil-manggil nama dia. Suaranya ini cowok apa cewek yang didengar sama dia? Kayak garang-garang gimana sih bang ya suaranya? Gede gitu bang. Cowok ya berarti? Cowok. Dia manggil teman-teman nama temanku. Anggap aja ya Lana lah gitu lah nama samarannya ya. Dan nama panjangnya dia. Dan siapa sih katanya. Pas dia kan penasaran ya. Gitu tuh dari jendela. Sama, dia ngeliat sosok itu. Cuma enggak di depan pintunya persis bang. Di teras agak maju dikit tuh, di jalannya itu bang. Di situnya dia ngeliatnya bang. Itu dia cerita terakhir tuh kayak gitu ke saya bang. Setelah itu dia habis kontrak terus pulang. Dah jadian di situ kalau tetangga-tetangganya sih ya. Kan kemarin saya sempat tanya ke tetangganya. Gimana mas di sini mas aman? Ya kadang-kadang bro. Kadang-kadang aman, kadang-kadang enggak. Masih betah aja sih. Ya mau gimana lagi udah enak di sini lingkungannya, dia bilangnya gitu. Cuma kalau untuk tetangga saya itu, tetangga teman saya, cuma lihat paling sekali kayak lihat pocong itu jalan, sosok itu jalan, lempeng gitu. Cuma di jendela dia kan kodenya tipis ya, jadi kalau dari lampu tuh kelihatan bayangannya jalan gitu. Sampai akhirnya gimana kalian berdua gimana? Nah kalau saya kan waktu itu kan alhamdulillahnya udah gajian tuh bang, gajian pertama. Udah. Terus? Saya langsung cabut dari situ. Langsung cabut? Iya. Gue cuma bilang, bro, makasih ya. Udah mau kasih tumpangan. Sebulan tuh ya berarti? Sebulan persis. Kok teman waktu itu? Teman masih di situ. Teman masih di situ sampai ya? 2 bulan lagi. Kan dia
dia 5 bulan lah kontrak di situ totalnya tuh. Saya kan di situ datang bulan 3 tuh. Dia 2 bulan, 3 bulan berikutnya habis kontrak. Dia pulang kampung. Saya udah dapat kontrakan baru. Udah lah di situ kita alhamdulillahnya sampai beberapa bulan tuh nggak ada kejadian apa-apa saya bang. Mas di kontrakan baru nggak ngalamin apa-apa ya? Nggak, sementara itu. Oh, oke. Dan itu kejadian berarti full sebuah penuh teror ya? Ya, Nah, terus itu sempet nggak nanya-nanya sama tetangga gitu? kalau ke tetangga Yang di sih, kontrakan itu, yang di kontrakan yang lama itu, yang sebulan itu. oh, namanya saya numpang ya, paling nggak pernah ngobrol detail gitu lah bang. Cuma kadang baru pulang mas gitu. Iya bro, ngerokok dulu lah kata aku. Paling gitu doang, nggak pernah ngobrol detail. Paling cuma nanya-nanya, ini belakang apa sih? Kuburan kata dia gitu. Oh nggak takut apa? Biasa aja sih. Cuma ya kadang ada. Cuma ada bang, tetangga kontrakannya tuh, dia beda sosok bang. Beda sosok. Beda sosok lagi Beda. nih? Dia cerita, nah dia lebih parah bang. Dia katanya malam-malam tuh kayak ada gumpalan nyamuk menggumpal gitu bang di dekat motornya gitu. Kan dia nyalain lampu niatnya tuh. Udah dinyalain, nggak ada dia bang. Nggak ada gumpalan nyamuk itu, nggak ada. Paling dia posisi belum tidur katanya, emang benar-benar sadar. Nah pas dia matiin lampu lagi, mau tidur kan. Dia mukanya tutupin rambut gitu bang. Mukanya tutupin rambut gitu. Jatuhan rambut di rambut. Jatuhan rambut. Gila, itu lagi tidur itu. Dia lagi tidur bang. Hampir sama kejadiannya kayak teman saya tuh. Bedanya teman saya kan tali pocong gitu. Iya. Kalau dia rambut bang. Jadi dia katanya tuh rambutnya kayak muncul dari tembok depan gitu bang. Nggak dari atas, nggak dari samping. Kayak rambut aja bang. Aneh banget ya. Iya. Panjang katanya. Nggak kelihatan apa-apa. Dia cerita begitu. Nah pas aku ceritain begitu, udah kata temen gue tuh, bro, tetanggaku pindah katanya habis kamu cerita begitu, takut. Ceritain yang pocong itu? Iya. Oh kalian saling cerita ya? Saling cerita. Dia sama satu tetangga itu aja. Soalnya sama-sama satu kampung kita kan. Jadi kita cerita-cerita, dia pindah. Kalau temenku masih di situ. Sampai 2 bulan akhirnya dia habis kontrak, pulang. Oh berani juga temen ya? Ya emang dia berani bang, beda kayak saya. Oh dia orangnya beranian ya? Berani. Sampai, ya dia takutnya kalau emang benar-benar lagi nggak ada orang atau kayak lagi capek, mungkin takut gitu ya. Paling gitu doang. Kalau cita-citanya, kayaknya dia banyak sih bang. Lebih banyak. Gila. Berarti sosok pocong ini pun nggak tahu dari mana asal ya? Nggak tahu bang. Mungkin penunggu asli situ ya. Iya. Dari yang sebelum temen kontrak situ pun nggak tahu ya siapa yang kontrak situ sebelumnya? Nggak tahu bang. Nggak tahu ya. Iya. Nggak nanya. Yang punya tapi di situ juga rumahnya. Yang punya sama-sama orang Cikarang, cuma dia nggak tinggal dekat kontrakan bang. Dia agak di perumahan. Oh yang punya orang Cikarang juga tapi Iya. nggak tinggal dekat Nggak situ. tinggal di situ. Iya. Jadi temen gue bayar kontraknya itu dia transfer. Ya via transfer ya. Transfer. Iya. Gokil nih. Ini ngingetin sama ceritanya si Randy nih, kontrakan Cikarang juga. Kenapa di Cikarang modelnya begitu ya? Pocong dan pocong. Sama tuh modelnya sama. Jadi Pocong. ketika sendiri juga di teror ya. Rata-rata iya pasti sendiri. Ya paling berdua kayak gitu doang sih makanya. Nah, paling dari cerita Mas Pradana nih, aku mau nanya nih. Mas. Kan itu kontrakan dan sosok pocong itu nggak tahu dari mana ya. Yeah. Tapi kalau dari warga-warga sekitar itu kontrakannya benar-benar yang di perkampungan gitu kan ya. Iya Maksudnya, jadi bukan yang di perumahan kan Cikarangnya. emang dia Yang di kaflingan gitu kan. khusus kontrakan aja gitu bang. Iya. Dan sempat nggak nanya sama warga situ dulu kontrakan itu tuh apa gitu. Karena dari sosok pocongnya kita nggak dapet nih. Di sini pocong apa? Maksudnya ini jenis apa pocongnya kan nggak tahu. Asal mulai dari mana kita nggak tahu. Tapi kalau dari kontrakannya tahu nggak ceritanya? Kalau dari kontrakannya sih saya sempat nanya tuh ke orang sekitar itu kan. Orang-orang sempet situ nanya. kan. Ya. Misalnya Lagi ngapain maksudnya nanya? Iseng aja nanya apa gimana? enggak, betulan saya lagi beli makan tuh malam-malam. Oh lagi gitu. beli makan. Iya. Terus dia bilang, "Mas, baru pernah lihat kontrak di mana ya?" "Ya kontrak di situ, Pak. Belakang." "Oh, yang dekat kuburan." "Iya." "Bang, di situ dulunya apa ya?" "Oh, dulu rawa di situ. Terus sebelahnya itu kan ada pembuangan sampah." "Lah kuburannya sebelah mana, Bang?"
itu agak maju dikit ke sana, mundur dikit ke sana tuh, ke sebelah kanan gitu. Oh, saya belum lihat kuburan sih, cuma saya tahu kata temanku belakangnya kuburan. Saya nggak pernah berani lihat. Gitu. Kenapa Mas ditakutin kayak gitu? Ya gitu sih, pendatang baru mungkin Pak. Dia bilang juga, dulu juga ada Mas yang pernah ditakutin di situ. Dia bilang gitu? Dia bilang gitu. Terus nanya lagi nggak? Saya nanya, berapa orang? Dia yang cerita sama saya sih 1 orang. Cuma dia ditakutinnya pocong Mas katanya. Loh, sama berarti kayak saya Mas. Namanya pocong juga. Iya Pak. Berarti emang di situ angker ya Mas? Kata saya gitu. Ya kalau Mas yang ngerasain, ya berarti angker ya. Tukang penjual makan ya waktu itu ya? Dia kan orang asli situ tuh. Iya, dan sering lewat situ ya? Iya. Oh, Dia tahu. Gila. Berarti dulu emang rawa dan emang penunggu sebelumnya pun dapat gangguan juga ya? Iya. Udah ada cerita-ceritanya. Nah itu tadi cerita dari Mas Pradana ya tentang kontrakan pocong di Cikarang yang memang pocongnya ini pun masih jadi misteri ya. Sampai akhir cerita pocongnya pun kita nggak tahu ya dari mana ya Mas ya. Iya. Mas Pradana juga udah sempat nanya-nanya dan ternyata nggak ada jawabannya ya, sama warga sana pun nggak tahu ya itu pocong dari mana. Ya mungkin memang penunggu asli situ mungkin ya. Mungkin. Dan ya buat sahabat lonceng yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian kepo-kepo nih ada yang mau ditanyain sama Mas Pradananya langsung, itu bisa langsung ke Instagram ya Mas? Apa di mana Mas? Di Instagram bisa. Instagram aja ya. Instagramnya di mana Mas? Kasih tahu Mas sama sahabat lonceng. @im.prat_. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Mas Pradana nih. Sama-sama. Udah datang ke sini buat ceritain pengalaman horornya ke sahabat lonceng semua dan terutama ke gue nih. Ini ceritanya luar biasa, serem banget. Kenapa ya ceritanya tentang pocong nih serem banget nih. Iya Mas. Nih thank you banget Mas ya udah ceritain ini. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Mas Pradana, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu ya, nanti langsung mengarah ke WA admin kita. Dan ya akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit, Mas Pradana juga izin pamit. Bye bye.